bener banget Kak. Oh ya adik-adik gimana kabarnya di rumah? Pasti luar biasa dong. Pasti dong, luar biasa. Nah, Oh ya Kak, hari ini temanya tentang apa ya Kak? tema minggu ini tentang berani dan percaya. Wah, seperti apa Kak? Kalau sih penasaran kan? Iya, penasaran sekali Nah, Kak. adik-adik di rumah pasti juga penasaran. Gimana kalau kita mulai aja ibadah kita hari ini, Yuk Kak? kita mulai yuk. Yuk! Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Udah siap memuji Tuhan? Kalau gitu kita mau siapkan hati kita mau angkat lagu pujian Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami mau memulai ibadah kami ini, biar kiranya Tuhan ibadah ini berkenan di hadapan-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah pada semangat kan? Coba kalau kayak gitu kakak mau tes ya. Laskar Kristus. Yes. Ya kayaknya masih kurang semangat nih. Coba sekali lagi ya. Laskar Kristus. Yes. Nah kalau gitu kita mau nyanyi I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, Deep down in my heart. think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Satu jumlah hidung. Satu, satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga, hitamnya rambutku, ini teman diciptakan untuk memuji Tuhan. Dengan tangan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Adik-adik di rumah siapkan hatinya, kita mau memuji Tuhan. Kita mau angkat satu lagu pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan
sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan Dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Ya, adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, kembali kami datang mengucap syukur Bapa kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk semua segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita mengenai Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan, Kau berkati adik-adik di rumah yang akan mendengarkan, Engkau yang menyiapkan hati mereka ya Bapa, agar kiranya firman ini dapat tertanam dan berbuah di dalam diri mereka ya Bapa. Berkati juga kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Cecil dan Kak Yulan akan bercerita kepada adik-adik semuanya tentang apa ya Kak Yulan? Tentang apa ya? Daripada adik-adik penasaran, mending Kak Yulan kasih clue, terus Kak Sisil bantu jawab. Oke Kak Yulan. Oke ya. Clue yang pertama, lawan kata dari takut. Berani. Betul. Clue yang kedua, lawan kata dari ragu. Percaya. Betul banget. Nah, adik-adik di rumah, firman kita hari ini adalah tentang berani dan percaya. Tapi sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, Kak Yola mau nanya dulu nih sama Kak Cecil. Kak Cecil bisa naik sepeda gak? Bisa Kak Yulan. Pasti belajar dulu kan? Iya dong. Nah, terus ceritanya gimana Kak Cecil? Kak Cecil itu belajar dari sepeda roda 4. Nah, habis itu karena Kak Cecil udah bisa mengendarainya, akhirnya dua roda penyangga di kanan dan kirinya dilepas oleh orang tua Kak Cecil. Pasti untuk belajar keseimbangan kan? Bener banget Kak Yulan. Setelah itu akhirnya Kak Cecil bisa deh ngendarain sepeda roda 2. Yeay. Nah, Kak Yulan juga sama nih Kak Cecil. Waktu itu Kak Yulan belajar sepeda roda 2. Waktu itu Kak Yulan diajarin sama orang tua Kak Yulan. Sebenarnya Kak Yulan takut sih, takut jatuh karena nggak ada roda penyangganya kan. Tapi karena Kak Yulan percaya kalau Kak Yulan jatuh akan ditolong sama orang tua Kak Yulan, jadi Kak Yulan berani deh. Dan sekarang Kak Yulan bisa ngendarain sepeda. Nah, sama banget nih adik-adik sama Tuhan kita. Betul banget. Kalau orang tua kita segitu pedulinya sama kita, apalagi Bapak kita yang di surga. Nah, cerita kita hari ini sama juga seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu tentang keberanian dan percaya. Wah, apa yang terjadi Kak dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ya udah, kita langsung dengerin ya ceritanya. Oke, jadi pada suatu hari adik-adik, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang sangat besar. Sebesar apa Kak Yulan? Nah, tingginya itu 60 hasta adik-adik dan lebarnya 6 hasta. Itu besar banget Kak Cecil. Gede banget berarti. Iya, nah terus Raja Nebukadnezar ini mengundang seluruh perwakilan menteri dan jajarannya untuk menghadiri acara pentahbisan patung emas ini. Lalu ketika tamu-tamu Raja Nebukadnezar ini datang, Raja Nebukadnezar mengeluarkan suatu perintah, yaitu kalau kamu mendengar bunyi-bunyian musik, kamu harus menyembah patung emas yang aku buat ini. Terus tamu-tamunya ini semuanya menyembah Kak Cecil. Terus Sadrak, Mesak, dan Abednego gimana Kak Yulan? Nah, gimana ya? Ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak ikut menyembah adik-adik.
Wah, terus Sadrak Mesak dan Abednego nggak dihukum tuh Kak? Nah, sebenarnya raja itu nggak tahu kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah patung tersebut. Tetapi ada orang Kasdim yang memberitahu raja kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mengikuti peraturan raja. Akhirnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego dihukum adik-adik. Nah, Kak Cecil tahu gak hukumannya itu apa? Sadrak Mesak dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian yang sangat panas kan Kak? Betul banget Kak Cecil, perapiannya panas sekali. Nah, adik-adik, sebelum Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian, sebenarnya Raja Nebukadnezar memberikan kesempatan kepada mereka untuk merubah pikiran mereka. Nah, terus Raja Nebukadnezar ini bilang sama mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego, jika kamu mau, kamu bisa menyembah patung ini dan aku akan melepaskan kamu. Tetapi jika kamu tidak mau, maka aku akan memasukkan kamu ke dalam perapian yang panas ini. Terus Sadrak Mesak dan Abednego berubah kepikiran nggak Kak? Nah, karena iman percayanya yang besar, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak mau menyembah patung emas yang dibuat oleh raja. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata seperti ini, "Ya Raja, sekalipun kami dimasukkan ke dalam perapian, dan sekalipun Allah kami tidak menyelamatkan kami, tapi kami akan tetap percaya kepada Allah, dan kami tidak mau menyembah patung yang telah dibuat oleh raja." Lalu Raja Nebukadnezar jadi marah banget nih Kak Cecil, karena mereka bertiga sudah melanggar peraturan yang dibuat oleh raja. Nah, terus akhirnya raja menyuruh pegawai-pegawainya untuk memasukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian yang panas. Nah, tahu gak Kak Cecil, perapian yang panas ini kan udah panas banget nih ya. Tapi saking raja marahnya, akhirnya raja membuat perapian itu lebih panas 7 kali. Wah, panas banget dong Kak. Iya benar Kak Cecil. Nah, terus waktu pas Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian, kan mereka dibawa oleh prajuritnya ini ya Kak Cecil. Terus prajuritnya ini yang 2 orang sampai kebakar Kak Cecil dan sampai mati di situ. Wah, terus gimana dong Kak Sadrak Mesak dan Abednego? Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego karena iman percayanya kepada Tuhan dan keberaniannya, dia dilindungi oleh utusan Allah. Wah, hebat banget ya Kak. Iya, terus waktu mereka ada di dalam dapur perapian, raja ini bingung Kak Cecil karena mereka hanya memasukkan 3 orang. Tapi kenapa di dalam dapur perapian itu ada 4 orang ya? Siapakah 1 orang lagi? Nah, ternyata 1 orang lagi itu adalah utusan Allah untuk melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terus Raja Nebukadnezar akhirnya memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk keluar. Kata raja gini, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah." Terus Sadrak, Mesak, dan Abednego ini keluar. Nah, Kak Cecil tahu gak Sadrak, Mesak, dan Abednego pas keluar keadaannya gimana? Gimana Kak Yulan? Sama sekali gak ada luka. Wah, Sama sekali gak ada bau angus. Wah. Wah, hebat banget kan? Padahal tadi prajuritnya itu sempat mati di situ. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego nggak kenapa-napa sama sekali. wah hebat banget Kak Yulan. Iya, sampai Raja Nebukadnezar bilang kayak gini, "Wah, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah segala Allah dan berkuasa di atas seluruh bumi." Lalu Raja Nebukadnezar memberikan suatu perintah kepada rakyatnya bahwa barang siapa yang memberikan penghinaan kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal hidup-hidup. Nah, Kak Cecil tahu gak akhir cerita dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ini kenapa? Gimana Kak Yulan? Nah, akhirnya raja memberikan jabatan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, hebat banget. Hebat banget kan Tuhan kita? Nah, adik-adik, hari ini kita belajar kalau kita punya iman keberanian yang tinggi dan kita sangat percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi dan menolong kita seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah adik-adik, sudah selesai nih cerita firman Tuhan hari ini. Yuk kita dengerin ayat hafalan minggu ini. Yuk. Oke adik-adik, saat ini kita sudah tiba di akhir ibadah kita minggu ini. Sebelum kita menutup ibadah kita dengan doa, kita akan mendengarkan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh Kak Eva. Ayat hafalannya ada di Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan kami bersyukur karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh tetap diberikan kekuatan, kesehatan sampai dengan hari ini. Kami bersyukur untuk setiap rangkaian ibadah yang boleh kami lewati sepanjang ibadah ini. Bapa, bilang Kau boleh memberkati setiap anak-anak kami dimanapun mereka berada. Kami percayakan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Bilang Kau memelihara mereka Tuhan. Kau memberkati mereka.
Engkau memberikan kesehatan bagi mereka. Engkau juga yang menjagai mereka semua ya Bapa. Bapa, saat ini juga kami mau menyerahkan untuk setiap orang tua yang Tuhan percayakan untuk membimbing mereka. Biarlah Engkau juga senantiasa menyertai mereka dengan berkat, sukacita, damai sejahtera ya Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam segala kondisi saat ini Bapa, biarlah kami semua tetap setia dan tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mempercayakan bangsa dan negara kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau juga senantiasa melawat bangsa kami, memulihkan bangsa kami ya Bapa dari segala keadaan. Biarlah bangsa kami boleh dipulihkan Tuhan, dan bangsa kami boleh bangkit dari keterpurukan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Yang menyerahkan sepanjang hari ini, sepanjang kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Minggu depan kakak-kakak di sini masih menemani adik-adik untuk ibadah online. Jangan lupa ya untuk subscribe, Like and share agar menjadi berkat untuk banyak